Dermaga Sausalito yang menjadi awal dari film kali ini, yang dimana tim telah datang untuk meninjau kasus orang hilang yang bernama Jim Gulbrand. Dan dari agen Van Pelt diketahui korban adalah pemimpin sekaligus pemilik perusahaan Gala Matrix yang dilaporkan hilang oleh saudaranya. Kini tim mendatangi kapal korban yang menjadi tempat terakhir yang korban kunjungi, sekaligus melihat temuan setetes darah yang ditemukan polisi setempat. Namun kali ini agen Ringsby tidak dapat membantu karena dia sedang sakit, namun memaksa ingin bekerja. Dan kini tim melihat temuan darah dan tidak ada yang lain selain mengetahui bahwa korban Jim 33 tahun dan total kekayaannya 100 juta dolar. Dan dia baru saja bercerai dengan istrinya yang bernama Karin. Dan juga dia sedang dalam masalah pada perusahaannya yang sedang diselidiki oleh pengamanan bursa saham karena tuduhan pelanggaran saham. Di sini agen Van Pelt mencurigai korban tidak hilang tetapi melarikan diri. Dan semua ini hanyalah drama yang dibuat oleh Jim, agen Lisbon yang mencari kejanggalan di kapal. Dan juga Patrick mencoba memeriksa dari belakang hingga ke depan kapal. Dan menyadari sesuatu. Begitupun agen Lisbon yang menyadari hal yang sama. Iya, mereka menyadari bahwa kapal yang terikat mengapa repot-repot menurunkan jangkar. Kini tim mencoba menaikkan jangkar dan menemukan. Oleh karena itu, kini tim mendatangi kediaman Gulbrand, mencari petunjuk dan mengambil keterangan dari saudara korban, sekaligus orang yang melaporkan korban menghilang. Dan kita akan sebut dia Tommy. Dari Tommy diketahui, Jim membangun perusahaannya bersama Rick, teman dari kecil Jim. Cerita di sini, perusahaan Jim adalah di bidang software, dan itu berarti Jim orang yang cerdas dalam di bidang komputer. Dan juga Jim sedang berkencan dengan seorang dokter psikiater. Dari pengakuan Tommy, Jim tergila-gila dengan wanita itu yang bernama Brock Harper. Dan dari Tommy diketahui, Jim berencana melamar Brock. Patrick yang mengetahui bahwa Tommy pecinta musik dan Jim memiliki banyak alat-alat musik. Karena itu, menanyakan nasib alat-alat itu setelah kematian Jim. Dari Tommy diketahui bahwa sebagian akan disumbangkan ke yayasan amal dan sebagiannya lagi akan menjadi milik Tommy. Itu membuat Tommy memiliki motif menjadi pelaku. Oleh karena itu, agen Lisbon menanyakan keberadaan Tommy di waktu kejadian. Dan pengakuan Tommy, dia di kamarnya bersama wanita. Dan untuk mengkonfirmasi itu, agen Lisbon meminta nomor ponsel wanita itu. Dan segera meminta agen Cho memeriksa kebenaran alibi Tommy. Dan juga meminta agen Cho dan agen Van Pelt mendatangi Rick, partner korban di Gaya Matrix. Hi, I'm Agent Cho. This is Agent Van Pelt, CBI. Setibanya di sana, tim disambut oleh Stuart Hanson. Dia adalah pembuat ide-ide Farwell yang membantu Jim. Dan dari dia diketahui Rick berada di kantornya yang sedang mengatasi masalah-masalah yang ditimbulkan akibat kematian Jim. Dan dari Stuart juga diketahui bahwa Rick sangat terpukul akibat kematian Jim, bahkan untuk perusahaan. Kini agen Cho mulai mencari petunjuk dan apakah Rick memiliki motif atau alasan untuk membunuh Jim. Namun dari pengakuan Rick yang diketahui bahwa dia berada di rumahnya saat kejadian. Namun tidak ada yang dapat mengkonfirmasi itu. Dan dari Rick juga mengaku bahwa dengan kematian Jim, dia tidak mendapatkan apapun. Bahkan kematian Jim membuat perusahaan dalam bahaya. Itu membuat Rick menjadi orang yang sangat dirugikan akibat kematian Jim. Dan scene pun berpindah pada agen Ringsby bersama Patrick yang mendatangi Dr. Harper yang diketahui kekasih korban. Agen Ringsby menanyakan kemungkinan siapa yang ingin menyakiti Jim. Namun Dr. Harper yang telah memikirkan itu tidak menemukan seseorang pun yang ingin menyakiti Jim. Bahkan dia tidak dapat membayangkan seseorang tega melakukan itu pada Jim. Really?
You're a psychiatrist and you can't imagine that? Dan jawaban itu membuat Patrick bertanya, bagaimana mungkin seorang dokter psikiater tidak dapat membayangkan itu? Namun itu dijawab dengan berkata, To be more precise, I can't imagine a rational reason for wishing him dead. dan di saat yang sama, agen Ringsby menanyakan keberadaannya di waktu kejadian dan Dr. Harper mengaku dia berada di klinik dan akan memberikan bukti catatan dan dokumentasi jam kerjanya. Yeah, that would be helpful. Thank you. Dan Dr. Harper pun bertanya, sejauh mana kini petunjuk yang telah tim dapatkan dalam kasus kematian kekasihnya. Namun agen Ringsby tidak dapat bercerita tentang itu. Dan Patrick juga bertanya, mengapa Dr. Harper datang bekerja di hari kematian kekasihnya. Namun itu dijawab bahwa inilah cara dia agar tidak terlalu memikirkan kejadian meninggalnya kekasihnya. It's the only way I know how to cope. Dr. Harper yang melihat kondisi Ringsby dan memeriksanya, diketahui bahwa Ringsby terkena flu. Oleh karena itu, Dr. Harper menuliskan resep untuk agen Ringsby dan setelah itu mereka pun pergi. Thank you. In the way of motive, but he doesn't have an alibi for the night of the murder. Kini Sin pun berpindah di kantor CBI dengan agen Gisborne yang menanyakan tim siapa kemungkinan pelaku mereka. Namun dari hasil pencarian tidak ada yang memiliki motif dan semua orang memiliki alibi yang kuat. Itu berarti kini tim mendapatkan jalan buntu. Namun agen Ringsby yang terlihat sangat sakit. Oleh karena itu, agen Van Pelt menyuruhnya agar secepatnya menembus obat yang telah diresepkan oleh Dr. Harper. Namun agen Ringsby merasa itu tidak perlu. Dan agen Van Pelt ingin tahu obat apa yang diresepkan oleh Dr. Harper. Dan Ringsby pun menjawab, Lavir phosphate. May I see that? Patrick yang mendengar itu dan melihat resep itu dan menunjukkan pada tim ada yang salah dari resep ini. Menyuruh tim mencari apa yang salah. Also Lavir phosphate. Patrick menjelaskan resep ini bisa dibaca. Itu membuat Patrick curiga bahwa Dr. Harper bukanlah dokter. Namun itu dibantah oleh agen Gisborne yang ragu bahwa hanya dari tulisan bisa menentukan dokter asli dan dokter palsu. Namun Patrick menambahkan bahwa Dr. Harper juga tidak memiliki kesan dokter yang biasanya ada aura dingin dan seram. Itu karena seorang dokter telah menjalani masa-masa di mana bersekolah saja telah melihat hal-hal yang seram. Dan orang mati menjadi bahan praktik. Itu bisa merubah profil seseorang. Namun Brock Harper malah orang yang sangat hangat dan emosional. Oleh karena itu, agen Van Pelt memeriksa data-data para dokter dan menemukan memang ada dokter yang bernama Dr. Brock Harper. Namun dia berusia 64 tahun. Itu membuat tim segera kembali ke Dr. Harper. Wow, this looks pretty good. Sin pun berpindah ke Dr. Harper yang diberitahu bahwa CBI kembali ingin berbicara padanya. Dan itu membuat dia segera kabur. Dr. Harper. Dr. Harper? Dan itu juga membuat dia lolos dari agen Cho dan agen Ringsby. Dan setelah pemeriksaan di apartemen Brock, ditemukan beberapa barang dan kartu kredit yang sudah limit. Dan tim mengetahui bahwa semua identitasnya palsu. Oleh karena itu, tim tidak tahu siapa sebenarnya wanita itu. I've been going through Goldbrand's financial records and found something interesting. Di saat yang sama, agen Van Pelt yang datang dengan info bahwa korban Jim telah menarik uangnya senilai 10 juta dolar tahun lalu. Namun uang itu tidak tercatat telah terpakai. Itu berarti uang itu disimpan di suatu tempat. Oleh karena itu kini tim tahu tujuan Brock adalah mengambil uang itu. Kini Patrick tinggal mencari tahu apa rencana Brock. Oleh karena itu Patrick meminta pada agen Van Pelt daftar belanja dari kartu kredit Brock. I can get it. Setelah itu kita akan pindah di scene di mana Ringsby dan Van Pelt meminta pernyataan dari mantan istri Jim yang diketahui bahwa Catherine adalah wanita yang memenangkan sebagian harta Jim dari perceraiannya. Dan saat diberitahu tentang uang 10 juta dolar yang ditarik Jim setahun yang lalu, itu membuat dia sadar bahwa Jim mengkalungkan sebuah kunci dan Catherine yakin itu kunci di mana Jim menyimpan uangnya. Dan disinilah kita ketahui bahwa Jim menyembunyikan uang itu dari Catherine. Well, half that money's legally mine. I don't want Jim's loser brother getting his loser hands. Namun ketika agen Ringsby menanyakan alibinya di saat kejadian, dia hanya menjawab lokasi dia berada, namun tidak mengatakan dengan siapa dia di sana. And one day of shopping 9 days ago, and this is what she bought yesterday. Kini kita kembali di kantor CBI di mana Patrick yang mendapatkan daftar belanja dari kartu kredit dan itu adalah perlengkapan menyamar. Dan di saat agen Van Pelt membawa info bahwa Jim memakai kalung kunci,
yang dimana saat mayat korban ditemukan, kunci itu tidak ada. Dan di saat itu pun Patrick sadar Brock menyamar untuk mencari lokasi loker uang itu berada. Dan dari daftar belanja yang 2 hari lalu dibeli Brock, kini Patrick tahu di mana mencari Brock. Thank you. Good afternoon. Kini agen Cho dan Patrick mendatangi sebuah loker penyimpanan yang dimana tim mendapatkan informasi bahwa korban Jim menyewa loker di tempat ini. Here she blows. Hello, gorgeous. Dan benar saja, beberapa saat menunggu, Brock muncul dan mencoba membuka loker dengan kunci milik Jim. Dan tim segera menangkap Brock. Who are you, Brooke? How did you find me? Dan kini Brock diinterogasi oleh agen Cho dan Patrick. Dan di sini diketahui bahwa Brock adalah wanita yang sering menipu para pria. Dan menurut Patrick, Brock sangatlah ahli. Namun Brock mendengar Patrick membuat profil dirinya. Dia sangat mengagumi keahlian Patrick. You're good. Namun dari pengakuannya, dia tidak membunuh Jim. Dan juga pengakuannya bahwa kunci itu diberikan oleh Jim untuknya sebagai tanda cinta mereka. Namun setelah tim memberitahu isi loker yang adalah uang 10 juta dolar, dia mengaku tidak tahu. Malah bertanya mengapa Jim menyimpan uangnya di loker. She's good. Yeah, she is. $1 million. That's a lot of money. Oh, yeah. You advised him on what to do with the money, didn't you? Dan kini Patrick dan agen Lisbon mencari informasi pada Stuart yang juga dia adalah orang yang membantu Jim dalam keamanan farewell-nya. Dan diketahui bahwa Stuart adalah orang yang menyarankan Jim jika ingin menyembunyikan uang jangan di tempat yang dapat dilacak. So, Stuart, do you know where the money is? No. Namun dari pengakuannya dia tidak tahu di mana Jim menyimpan uangnya. Dan tim juga memberitahunya bahwa kini mereka telah menangkap pacar Jim yang ditemukan membawa kunci Jim dan mencoba membuka sebuah loker. Dan itu menunjukkan bahwa pacar Jim juga tidak tahu di mana Jim menyimpan uangnya. Dan tetap saja pengakuan Stuart, dia hanya menyarankan namun tidak tahu di mana letak pasti loker tempat Jim menyimpan uang. Oh, yeah, I see. Oh, Setelah itu tim pergi dan di sini diketahui bahwa Patrick melakukan trik bola liar. and the devil is in the details, isn't he? Here's what happened. I'm all ears. Sad thing is, with all your skills, Setelah itu, Patrick kembali berbicara dengan Brock dan menaruh alat pelacak di tas Brock. Dan Patrick mulai membahas soal pribadi Brock yang merasa kesepian sampai harus menipu para pria agar memenuhi hasrat haus akan perhatiannya. Dan seakan Patrick berbelas kasih, menyuruh Brock agar melarikan diri. good luck, Lindsay. Dan di sini diketahui bahwa Patrick melihat hasrat lain dalam diri Brock, yaitu ingin selalu lebih cerdas dari siapapun. Oleh karena itu, dia akan masuk dalam perangkap Patrick. Kini kita kembali pada Brock yang sadar bahwa ini perangkap Patrick, namun merasa bisa lebih cerdas dari Patrick. Oleh karena itu, dia mengambil umpannya. Dan kini tim tinggal melacak kemana tujuan Brock. Dan juga Patrick berterima kasih pada agen Lisbon karena mengizinkan rencana ini. Namun agen Lisbon juga mengatakan bahwa bagaimanapun mereka tidak dapat menangkap Brock karena tidak ada bukti. Jadi rencana ini adalah pilihan yang terbaik. She's moving. Okay, heads up. She's in motion approaching the station now. Cho, do you have a visual? Kini tim telah mengikuti Brock sampai di stasiun kereta api. Dan agen Cho telah melihat Brock datang. She has Stuart Hansen with her. She has a gun. Be advised, Brooke Harper is armed. Got him. Looks like she's headed to the commuter lockers. I'm on it. Have Harper and Hansen inside. I'm Pelt, she's moving your way. Dari sini diketahui bahwa Brock mengancam Stuart agar membawanya di tempat Jim menyimpan uang. Dan tim menunggu sampai Brock mendapatkan uangnya. Setelah Brock mendapatkan uang itu, Patrick meminta menunggu lagi. Dan tiba-tiba Stuart berjalan dan berbalik merampas senjata dan uang itu pada Brock. Dan di saat itulah tim mulai menangkap Stuart dan Brock. Don't move! You're under arrest. Again. Don't even think about it! I got him, Steve. Good? Yeah. Dan kini Stuart diinterogasi. Tim telah mendapatkan data-data dari sidik jari Stuart bahwa dia adalah spesialis penipuan. You're quite the virtuoso. Thank you.
Di sini Patrick membuat spekulasi kejadian bahwa Stuart adalah orang yang meyakinkan Jim agar menyimpan uangnya di loker kereta api. Dan dia tinggal mengambil kunci dengan mendatangi Jim yang sendirian di kapalnya. Kept the key with him. Dan menyembunyikan mayat Jim. Namun dia tidak memperhitungkan Brock yang juga mengincar uang itu dengan telah menukar kunci yang dipakai oleh Jim. You couldn't have known she swapped the real key with a Dan itu disadari Stuart saat tim datang padanya dengan membawa kunci asli. 6 months and no one ever questioned me about it. Why did you? Patrick menyadari sesuatu saat memeriksa sepatu Stuart yang memiliki goresan. Dan itu membuat Patrick sangat puas karena untuk pertama kalinya pelajaran sepatu yang dia pelajari akhirnya berguna. very gratifying. Oh, he's a pistol, isn't he? Dan Patrick juga mendatangi Brock dan memberitahu Brock hasrat yang dia lihat dalam diri Brock. The need to be smarter than the next guy. It'll keep biting you on the ass. Dan di saat yang sama, seorang agen datang untuk membawa Brock untuk kasus penipuan di tempat lain. Brooke Harper? No. Agent, this is Harper. Dan sampai di sini video kali ini. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Oke guys, bye. Yeah.